Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sehat. Kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Dia, Allah yang maha baik untuk kita semua. Hari ini, hari Minggu, tanggal 20 November 2022, yang disebut hari akhir tahun gerejawi, sekaligus juga hari memperingati orang-orang yang sudah mendahului kita dalam kurun waktu 1 tahun ini. Saudara yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50 hingga ayat yang ke-58. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita, saudaraku yang kekasih. Agak panjang firman-Nya, tapi saya akan coba nanti dengan runut dan singkat untuk menjelaskannya. Saudara, saya memulai dengan satu ungkapan dari seorang filsuf Yunani, Herakleitos, yang berkata demikian: Panta rei uden menei, panta rei uden menei. Segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap. Demikian dia berkata. Film yang pernah saya tonton, River of No Return, bagaimana Robert Mitchum dan Marilyn Monroe berperan di dalamnya dari hulu dengan segala peristiwa yang dialami sampai nanti ke hilir. Tidak ada yang kembali. Hidup ini juga tidak ada yang kembali. Karena pengkhotbah berkata dalam pengkhotbah pasal 3 ayat 2-8 demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu membangun, ada waktu untuk meruntuhkan yang dibangun, ada waktu untuk menanam, satu ketika juga ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Segala sesuatu ada waktunya. Saudaraku, kalimat-kalimat itu bukan membawa kepada kita suatu ketakutan atau kengerian, tapi untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini ada waktunya. Oleh sebab itu, selagi masih hidup, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik untuk Tuhan dan bagi sesama. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Telapak tangan di sebelah kiri dan kanan ini masing-masing membentuk 3 garis yang merupakan satu huruf. 3 garis berbentuk M, dan 3 garis yang lain juga berbentuk M. 2M, memento mori, ingatlah akan hari kematianmu.
Bukan menakutkan kita, saudara yang kekasih, bukan mematahkan semangat, bukan fatalisme yang mau diajarkan, tetapi ingatlah akan hari kematianmu. Satu ketika toh hidup ini akan berakhir. Oleh sebab itu, selagi masih dalam kehidupan ini, do something best. Lakukan yang baik untuk Tuhan dan bagi sesama. Saudara, marilah kita lihat apa yang mau disampaikan oleh khotbah ini kepada kita. Yang pertama, kebangkitan Kristus menjadi modal kebangkitan kita. Saya ulangi, kebangkitan Kristus itu menjadi modal kebangkitan kita. Sedemikian besar arti kebangkitan Kristus, maka kita juga boleh melihat landasan dan masa depan kehidupan ini. Paulus berkata, kalimatnya sangat indah sekali. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Sekiranya Kristus tidak dibangkitkan, tapi puji Tuhan, syukur Yesus Kristus bangkit dari kematian, dan oleh karena itu kita boleh mandang ke depan dan hidup berpengharapan. Kebangkitan itu membuka suatu horizon, titik pandang yang baru, wawasan dan dorongan hidup yang baru menuju hari depan. Karena Kristus itu, maka kita boleh berpengharapan, dan karena kita berpengharapan, kita boleh kuat menghadapi kesusahan, penderitaan hingga kematian. Kebangkitan, saudaraku, menjadi sumber energi yang memberikan dorongan, energi yang memberikan semangat untuk bergerak ke depan. Cobalah kita lihat bagaimana pesawat terbang itu boleh terbang oleh karena apa? Di dalam mesinnya ada energi, sehingga badan pesawat yang berat itu bersama dengan penumpang dan barang bisa terbang, tinggal landas. Nanti kira-kira sekitar 10 km dari atas bumi, dia terbang dengan cepat hingga nanti satu ketika mendarat kembali di lapangan yang ditentukan. Mobil yang Anda pakai juga, motor yang Anda pakai juga, di situ ada mesin yang memberikan tenaga dorong, memberikan energi sehingga mobilmu bisa bergerak, motormu bisa kamu pakai ke tujuan yang kamu kehendaki. Saudaraku, karena kebangkitan Kristus, kita juga akan dibangkitkan dari kubur dan kematian. Pada makam mereka yang dikasihi kita, kita boleh tuliskan sebagai orang percaya. RIP, rest in peace, di sini berdiam dengan damai. Atau bahasa Jermannya, hier ruht im Frieden, di sini beristirahat dalam damai. Kita boleh berkata juga, di sini Bapa kami, opung kami, ibu kami yang tercinta beristirahat dengan tenang. Apa maksudnya? Dia beristirahat dengan tenang, di bawah kendali dan kuasa daripada Yesus yang bangkit itu, dan satu ketika mereka akan dibangkitkan. Oleh karena itu mungkin saya mau memberikan satu masukan, karena sering saya baca dalam koran ataupun ucapan-ucapan yang berbunyi demikian. Saat seseorang mati, meninggal, maka keluarganya berkata dia telah naik ke sorga menuju rumah Bapa. Saudara, keyakinan kita itu benar. Tapi jangan bayangkan seseorang itu lantas seketika itu juga berangkat menuju ke sorga dan ketemu dengan saudara-saudara yang lain yang percaya pada Allah. Tuhan mengatakan semua orang yang mati itu diam dengan tenang menunggu hari kebangkitan itu, dan Tuhan juga akan mengadili setiap orang yang mendahului kita. Kita yakin dan percaya, orang percaya itu
akan dibangkitkan dan dipertemukan dengan semua orang percaya yang lain di sorga di hadapan Bapa. Saya akhiri khotbah ini dengan pesan yang kedua. Kita hidup dalam iman, oleh karena itu kita menang. Kita hidup dalam iman, oleh karena itu kita menang. Hidup ini, saudara aku terkasih, adalah perjuangan. Life is a struggle. Hidup adalah perjuangan. Dan hidup yang sedemikian harus dimenangkan. Umur kita selama di dunia ini berada dalam perjuangan dan struggle, pergumulan. Dan selama kita diizinkan Tuhan hidup, kita harus memenangkan pergumulan kita. Karena yakin dengan kebangkitan itu Tuhan memenangkan kita semua. Banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita rencanakan, tetapi kenyataannya tidak semua yang kita pikirkan dan rencanakan itu berhasil dan memberikan sukacita. Ada kadang-kadang kegagalan, ada up and down kehidupan, ada suka dan duka dalam perjalanan hidup ini. Tapi ingatlah, Kristus yang mati itu, yang menderita itu, Kristus juga yang menang, yang bangkit mengalahkan maut. Dialah Raja dari segala raja dan Tuhan dari semua Tuhan. Dialah yang kekal dari awal sampai akhir. Dan terpujilah Dia, Yesus, Bapa yang kekal itu. Oleh karena itu saya akhiri kalimat ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Go on, do something, do your best. Tuhan akan memenangkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Dan kami hidup dalam pengharapan dan sukacita. Kami mengingat orang-orang, keluarga yang kami kasihi yang telah mendahului kami. Mereka boleh beristirahat dengan tenang dan satu ketika mereka juga akan dibangkitkan dan semua orang percaya akan ketemu di hadapan Bapa di sorga dalam keadaan sukacita dan hidup yang kekal. Biarlah kami juga dikuatkan dalam hidup ini. Berapa tahun kami Tuhan izinkan hidup, biarlah kami boleh berjalan, bekerja, berjuang, dan juga kami boleh dimenangkan oleh Kristus yang telah dibangkitkan ini. Terima kasih atas Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk semua orang percaya yang menderita, yang sakit. Tuhan juga memberikan pengharapan kepada mereka. Dan juga kepada pemerintahan kami, Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin, bekerja, melayani dengan baik dan lebih baik lagi untuk hari-hari ke depan. Demikian juga gerejamu, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.